Saya itu tidak percaya kalau ada orang berniat jahat, tidak percaya. Kalau ada maling ketangkap, kenapa kamu maling? Berapa kali kamu maling? Ini baru sekali, Pak. Kenapa kamu maling? Istri saya mau melahirkan di rumah sakit. Saya sepeser pun tidak ada uang, Pak. Jadi niatnya baik untuk proses melahirkan, tapi berpikirnya terbatas. Nah, ini yang tidak boleh oleh Rasulullah, harus disempurnakan supaya niat baiknya tadi tidak maling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya bapak-bapak kurang dekat saja, biar bisa lihat slide-nya di situ mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Seluruh jamaah yang tidak saya sebutkan satu persatu, guyon. Nah, sekarang yang sedang ramai dibicarakan adalah bagaimana akhlak kita sebagai orang Islam. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika ada wabah, ada virus corona. Menjelang tidur tadi malam saya baca Twitter, ada kabar bahwa bentuknya virus corona itu seperti ini. Ini diperbesar 2600 kali. Nah, seperti ini. Nah, tapi di bawahnya ada tulisan Arab. Ahadza sahih? Apakah ini benar? Maka perlu tabayun, kita jangan langsung percaya. Sebagai orang Islam, kalau ada kabar jangan langsung percaya. Kecuali terlebih dari orang yang tidak kita kenal. Seperti di share-share di WhatsApp apa itu kan lebih banyak orang yang tidak kita kenal. Ini sumbernya dari siapa, kan begitu. Jangan langsung percaya sebagai orang Islam. Menyikapi corona, kita diperintahkan menyikapi secara logis atau logika, dan juga sebagai orang Islam bukan hanya logis tetapi juga teologis atau akidah atau tauhid. Secara logis, para ahli kesehatan sudah memberikan informasi bahwa virus corona itu ada dalam satu gelembung. Jadi satu ekor dalam satu gelembung gitu. Nah, gelembungannya itu paling takut dengan yang sebangsa sabun, yang antiseptik, pelarut lemak, kayak itu. Sehingga secara logis asal kita apa itu menjalani hidup ini dengan bersih, insya Allah secara logis ya, itu tidak akan terkena virus corona secara logis. Tapi secara akidah, secara keyakinan, kalau ada musibah ini kan kita dipilihkan pada 3. Satu, mungkin ujian. Misalkan ada orang solih gitu, berada di lingkungan orang ahli maksiat, kemudian yang ahli maksiat tadi kena virus, yang solih tadi terkena juga, maka yang solih tadi kena ujian. Tapi yang ahli maksiat tadi sudah jelas itu adalah minimal peringatan dari Allah, semoga bukan hukuman. Jadi 3, peringatan, ujian, peringatan, siksa. Nah, itu secara akidah. Maka kita
lebih kepada diperintahkan ketika ada wabah seperti ini untuk muhasabah, introspeksi diri. Introspeksi diri. Kalau kita istighfar kepada Allah itu kan isinya kan antara lain astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni hamba ya Allah, nikmat yang kau berikan begitu luar biasa sehingga saya tidak bisa menghitungnya, tapi taat yang saya lakukan jauh dari normal. Kita masih sering lihat saat khutbah jamaah di luar masih ngopi. Semoga bukan termasuk kita. Apa? Kalau ngopi kan, kalau wudhu itu harus tuntas. Di saat meludah itu harus dipastikan ludahnya sampai putih kalau habis ngopi. Kalau masih coklat, hati-hati. Pada saat sholat itu ditelan, ada yang mengatakan itu sudah batal karena pada saat sholat minum kopi. Ada yang mengatakan itu hanya makruh tahrim, makruh yang mendekati haram. Makanya hati-hati. Nah, astagfirullahaladzim. Jadi kita muhasabah terkait dengan kesalahan-kesalahan kita. Maka Nabi Muhammad SAW itu diutus ke dunia. Saya sengaja ngambil tulisan Arabnya, tidak saya tulis Arab biasa karena beda laptop khawatir hilang. Jadi saya screenshot dari gambar-gambar Arab, dari yang saya bentuk gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah yang bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti. Yang namanya menyempurnakan itu berarti pada diri kita masing-masing itu sejak sebelum lahir itu sudah berakhlak. Namanya menyempurnakan bukan menciptakan atau mewujudkan, tidak, tapi menyempurnakan. Jadi pada setiap kita itu sejak sebelum lahir, sejak di alam ruh itu sudah berakhlak. Jadi termasuk saya itu tidak percaya kalau ada orang jahat, tidak. Saya tidak percaya. Tidak ada orang berniat jahat, tidak percaya. Kalau ada maling ketangkap, kenapa kamu maling? Berapa kali kamu maling? Ini baru sekali, Pak. Kenapa kamu maling? Istri saya mau melahirkan di rumah sakit. Saya sepeser pun tidak ada uang, Pak. Jadi niatnya baik untuk proses melahirkan, tapi berpikirnya terbatas. Nah ini yang tidak boleh oleh Rasulullah, harus disempurnakan supaya niat baiknya tadi tidak maling. Nah begitu. Ayatnya kan begini, yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Sejak di zaman di alam ruh dulu, waktu kita masih satu, ruh kita ditanya alastu bi rabbikum, kita sudah menyatakan qalu bala, engge panjenengan pangeran kula, engge panjenengan Tuhan saya. Ini dasar bahwa semua kita pada dasarnya berakhlak. Al-A'raf ayat 172. Baik. Terus yang sering kita baca waktu duha, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri kita itu diberi modal oleh Allah fujur dan takwa. Jelek dan benar, jelek dan baik, lurus dan sesat pada diri kita. Maka di kitab Nasha'ihul Ibad itu ada hadis yang menjelaskan bahwa nanti pada saat masuk surga itu orang dikasih kesempatan untuk melirik ke neraka, tempat yang dulu seandainya dia nggak dirobohkan tempat itu, disitulah tempatmu. Hanafi, mau masuk surga, lirik itu sebelah kirimu, ada apa? Itu dulu bangunanmu.
Seandainya nggak kau robohkan, kamu ada di situ. Kenapa dikasih kesempatan seperti itu? Supaya saya bersyukur, alhamdulillah saya roboh. Demikian juga orang ketika mau masuk neraka, disuruh lihat dulu, melirik ke surga. Seandainya kamu dulu nggak maksiat, itu loh tempatmu. Ini sambung dengan ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka di sini ada kebebasan buat kita. Qad aflaha man zakkaha. Bahagia orang yang memilih jalur yang lurus, yang memutar modal takwanya sehingga dia menjadi muttaqin. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Nah, udah lanjut. Berbicara masalah akhlak, maka kita kembalinya ke sini. Ini barometer. Hadis juga, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Hal pertama yang nanti ditanyakan pada di hari kiamat adalah sholat. Fa in sholuhat sholuhalahu sa'iru amalihi. Kalau sholatnya lulus, semuanya nggak pakai ditanya, karena dianggap lulus semuanya. Kalau sholatnya fasadat sa'iru amalihi, maka semuanya masih perlu diseleksi, masih perlu diadili. Maka apa? Tugas kita saat ini adalah memperbaiki sholat kita. Jelas, Al-Ankabut uslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Keji dan mungkar. Keji ini, fahsya itu watak-watak hewani. Mau nikah nggak pakai ke KUA, asal tancap saja misalkan gitu. Wal mungkar, dan melakukan pelanggaran-pelanggaran. Sholat itu bisa mencegah seperti itu. Nah, efek sholat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nampak pada wujuh ini, bukan wajah, Pak. Jadi bukan hanya ininya hitam, bukan itu, tapi pada kepribadian. Min atharis sujud. Jadi nampak kepribadiannya orang yang sholat sama tidak itu. Maka kalau sholat itu semuanya, dari gerakannya, bacaannya, maksud bacaannya itu, terus dari seluruhnya. Kalau kita berdoa pakai doa-doa yang ada di dalam sholat, itu sudah keren. Jadi saya ini kok begini, harus doa apa ya? Cari saja di dalam sholat itu, pasti ada yang cocok dengan yang kita butuhkan. Nah, sholat itu mengajarkan dari gerakannya saja. Pertama ya, yang pertama ini akal, logika. Kalau di dalam sini hati, itu tadi yang saya sebut saat menghadapi corona tadi, kan sebagai orang Islam harus kita hadapi secara logis dan teologis. Apa itu logika dan akidah. Orang Islam juga di dalam sholat itu selalu diajarkan seperti ini. Pertama, dalam hidup kita itu harus kita rencanakan. Semua harus kita rencanakan. Yang namanya rencana itu mengutamakan akal. Jadi rencana itu jangan digabung dengan tauhid dulu. Misalkan kalau saya sampaikan pada saat bimbingan perkawinan itu, saya sampaikan kepada calon-calon pengantin, pertama yang saya tanyakan, sampean kepengen meninggal umur berapa? Itu. Jadi dibantah oleh mereka, walah Pak, itu terserah pangeran, meninggal itu kan urusan yakin, kok ditanyakan? Loh tidak, karena ini iftitah, pembukaan, akal ada di atas, maka kesampingkan dulu yakin, dekek dulu. Tapi kamu harus planning dulu secara logis. Kepingin meninggal umur berapa? Saya kepingin meninggal umur 90 tahun Pak. Oke. Sekarang kamu menikah umur berapa? 25 tahun. Berarti 25 tahun menuju ke 90 tahun itu berapa tahun? Ya segitu itu perjalanan ibadahmu di dalam nikah yang akan kamu jalani. Kemudian anak. Seperti saya produk gagal Bapak.
anak saya 5. Yang 3 itu, 1 tamat ibtidak pada tahun yang sama, yang kedua tamat SMP, yang ketiga tamat SMA. Bareng semua, bayar uang gedung bareng semua dengan penghasilan pas-pasan. Maka pengantin-pengantin itu sekarang sedang kita ajari secara memplanning itu kebutuhannya. Anaknya nanti di planning lahir, dening sudah di planning, kepingin punya anak 3 misalkan atau 2, kok dikasih 5. Nah itu sudah tauhid karena sudah dijalani. Nah menjalani hidup ini seperti orang ruku. Ini kita bahas masalah sholat. Akhlak bisa kita kaji dari sholat. Karena tidak mungkin Rasulullah tidak punya alasan menyatakan bahwa nek sholatnya beres, beres kabeh. Maka kita dari sholat ini belajar akhlak, cari referensinya dari sholat. Ini pada saat memplanning, ini saat menjalani. Soro nikah itu, ini sudah nikah ini, menjalani. Pada saat menjalani kehidupan ini harus seimbang. Akal dan hati sejajar. Akal dan hati sejajar. Saya kepingin di 5 tahun pertama itu merencanakan supaya bisa punya rumah bapak, misalkan begitu. Direncanakan, terus dijalani. Selama 5 tahun ternyata belum bisa punya rumah. Baik mertuanya maupun anaknya maupun istrinya maupun suaminya harus mengambil seperti sikapnya orang ruku. Ya wis tak lakoni. Ternyata kok gak berhasil. Ya udah, kita serahkan kepada Allah. Maka posisi hati ini lebih tinggi daripada akal. Pada saat sujud, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Engkau maha suci ya Allah, Engkau maha luhur. Saya merencanakan kayak apapun ya Allah, saya jalani, saya berusaha, ternyata saya malah bukannya uangnya nambah tapi malah buntung. Maka memang akal saya ini apa sih ya Allah, tanpa bimbinganmu, maka semua saya serahkan kepadamu. Habis itu kita duduk di antara 2 sujud, itu evaluasi ya, seperti itu. Akhlak dari gerakannya saja seperti itu. Saya langsung ke sini saja Bapak. Dari hadis qudsi. Nah, saya ke sini aja. Terkait virus corona tadi, akhlak ya. Hadis qudsi dari sahabat Anas. Yaqulullah, Allah berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, inni la'ahummu bi ahlil ardi azaban, saya sungguh telah mempersiapkan bi ahlil ardi azaban, untuk penduduk bumi. Mempersiapkan apa? Azaban, azab. Virus corona tadi ada pilihannya ujian, peringatan, azab. Baik, kita menghusnudzoni maksud Allah saja bahwa di antara 3 itu mungkin kita ambil, mungkin ini azab yang sedang diberikan ke pihak-pihak tertentu, tapi tetap menjadi peringatan bagi kita. Jatuhnya di Cina, peringatan bagi kita di Indonesia. Fa'idha nadhartu ila ummari buyuti, tapi ketika aku masih melihat kepada orang-orang yang mau memakmurkan rumah-rumahku, masjid, wa ilal mutahabbina fi, dan orang-orang ketika masih saya lihat banyak orang-orang yang menjaga cinta di antara sesama, fi, nawaitunya karena aku Allah, wa ilal mustaghfirina bi ashar atau bil ashar, dan kepada orang-orang yang gemar mengakui kesalahan dirinya bil ashar, waktu subuh. Seperti kita tadi sebelum subuh sudah sampai di masjid, dan motivasi yang paling kuat adalah wis isu-isu bil ashar, waktu subuh itu sibuknya kita itu sudah mencari kesalahan diri kita, bukan orang lain. Saraftu dzalika anhum,
maka siksa yang sudah aku persiapkan tadi, ini siksa, saya palingkan, tidak jadi saya berikan kepada penduduk bumi. Nah, kita kaji sekarang. La'ahummu, mempersiapkan, itu berarti nek boso Jogjanya itu cemepak, Bapak. Cemepak itu sudah siap seperti ini kopi ini cemepak, tinggal mau minum atau tidak. Siksa itu la'ahummu bi ahlil ardi, aku persiapkan untuk penduduk bumi. Bi ahlil ardi berarti siksa ini bukan menunggu nanti di akhirat, tapi di bumi. Sudah dipersiapkan seperti virus, sudah dipersiapkan oleh Allah. Kapan saja, di mana saja Allah mau melepaskan, ya tinggal lepas. Kalau yang terjadi di Cina itu tidak segera kita jadikan introspeksi, bahan untuk introspeksi diri kita, bisa jadi. Tapi kalau kita segera melakukan secara logis dan teologis, secara logika dan akidah tadi, secara yang terkait dengan pikiran ataupun keyakinan tadi, kita langsung mengambil sikap itu dengan apa? Ummaru buyuti, memakmurkan masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah itu bukan sekedar membuat kegiatan asal rame di masjid, tidak. Memakmurkan rumah Allah itu adalah yang outputnya itu ke sini, membentuk jamaah ini menjadi muslim yang paripurna. Ciri-cirinya muslim yang paripurna adalah mutahabbina fi, menjaga cinta di antara sesama. Nah, sekarang coba kita lihat di Indonesia. Subhanallah, justru orang-orang yang mestinya menjadi contoh, menjadi tauladan untuk mempersatukan umat, dia malah ikut di situ, malah ikut menjadi tokoh perpecahan. Nah, biarlah mereka. Sekarang kita kembali kepada diri kita sendiri. Ayo, bagaimana masjid ini bisa menciptakan jamaah yang mutahabbina fi. Beda pendapat, akhlak itu diwujudkan untuk menyikapi yang beda pendapat. Lebih-lebih itu, kalau kita sudah sama sependapat, enggak, itu enteng. Tapi coba waktu sholat tadi kita pamitan kepada Allah, kita kembali lagi mencari ilmu akhlak dari sholat. Ya Allah, saya ngecas kepadamu ya Allah lewat sholat ini, dan ini sudah selesai. Maka dari hasil ngecas ini ya Allah, saya berpamitan kepada Engkau ya Allah. Pamitannya adalah komitmen saya ya Allah setelah sholat ini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pesan yang bisa kita petik? Ketemu orang yang cocok dalam pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan apa saja, menyikapi apa saja, ada orang yang cocok dengan kita. Tapi juga harus kita ketahui bahwa pasti ada orang yang tidak cocok dengan kita, tidak sepahaman dengan kita. Tapi komitmen kita waktu sholat, waktu ngecas kepada Allah, pamitan kita adalah kepada Allah adalah, saya janji nanti ketemu orang yang cocok, saya tetap damai dengan mereka. Ketemu yang tidak cocok, saya juga tetap damai. Ini yang dibentuk mutahabbina fi. Baik, sekarang kalau Ummaru Buyuti di Indonesia, di Kabupaten Gresik saja, karena saya di Dewan Masjid, saya mencatat masjid di Kabupaten Gresik itu ada 1190. Kadang-kadang data ini hilang menjadi 1186 loh, yang 4 hilang kemana? Karena masjidnya oleh yang mencatat itu tadi mutahabbina fi, ada pihak-pihak yang ingin menyembunyikan, itu masjid gak sepahaman kita, udah jangan didaftarkan, gitu, jadi hilang. Setelah kita telusuri, itu masjid gak sepahaman dengan kita, ojo dilaporno, akhirnya hilang. Kok hilang? Wong kemarin 1190, kok sekarang 186. Setelah kita telusuri, ternyata ada kejadian seperti itu. Lah gaya apa ngurusi masjid nih, atine saya ngono. Ya anehnya ngurusi masjid, takmirnya saja nggak rukun. Nah, bagaimana bisa menciptakan mutahabbina fi? Itu Pak. Jadi akhlak ini
bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Wes ngambil ndek-ndekan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Podo rek, podo ya assalamualaikum. Gak podo, assalamualaikum tetap ya tak hormati. Tadi misalkan saya dengan Pak Imam tadi, saya kunut, Pak Imam tidak kunut. Oke, ada dasarnya. Oke, enak saja gitu. Nggak usah kemaki kemudian waduh tadi gak kunut terus sholat meneh, alah sak piro ilmune. Itu loh Pak, enak. Mutahabina fi, mereka ada dasar, kita ada dasar, udah tugas kita adalah saling menghormati. Wong yang paling bener, yang paling kebenaran mutlak itu Allah kok. Itu loh. Ya. Jadi ini yang diciptakan. Jadi memakmurkan masjid ini, Umaru Buyuti ini untuk menangkal soroftu dzalika anhum. Wabah itu tidak akan didatangkan secara tauhid, tidak mungkin akan didatangkan kepada kita. Wong di masjid kita diajari sembarang kok. Soal taat, ayo sholat ngadep kiblat kabeh, ngadep kiblat kabeh, taat diajarkan di masjid. Soal bersih, secara logis menangkal corona itu harus bersih-bersih. Maka secara akidah di dalam sholat syariatnya kita disuruh wudu, membersihkan jari jemari. Tidak cukup membersihkan, sebelum wudu mulai kita disunahkan tadlik, apa ini, nyelah-nyelahi, diresik-resiki begini, diresik-resiki begini. Secara lahir ngeresiki jari, tapi batin ya Allah akeh seru kelakuan nok donya iki sing bejat gara-gara tanganku, misalkan ngetik-ngetik sing gak kena, buka-buka sing gak kena, ngeser-ngeser sing gak kena. Wis ya Allah sak sampean lereni ya Allah, sampean bimbing kula ya Allah, sak mantune wudu niki kula kersane mboten ngoten malih ya Allah. Wudunya itu diremet-remet begitu. Diajarkan bersih dari masjid. Kumur-kumur ya Allah, lisan ini loh ya Allah, cekak ngerarani wong kayak apa ya Allah, sampean bimbing kula ya Allah, kumur-kumur. Jadi bukan hanya membersihkan kotoran mulut, tapi kotoran yang keluar dari mulut bersihkan. Diajarkan kok Umaru Buyuti, kesana masjid itu didirikan, bersih, rapi, tertib, mencintai sesama. Jangankan kepada manusia. Kalau kita lihat surat Al-Hajj kalau tidak salah, surat Al-Hajj ayat 18 itu daun, pohon, gunung, batu, kegermetan, kabeh sujud nang Gusti Allah. Sudah ditunjukkan seperti itu. Karena semua sujud kepada Allah. Jangan pernah dolim kepada semut. Nek ono semut kok karena suka madu kok kecebur, sebisa mungkin ditulung. Nawaitunya apa? Dengan latihan seperti itu, hati kita biar lembut Pak, biar lembut. Diajarkan seperti itu. Jadi masjid ini, Umaru Buyuti ini memakmurkan masjid itu, membuat kegiatan-kegiatan yang mempersatukan umat dengan segala macam perbedaannya. Umaru Buyuti mutahabina fi, saling mencintai di antara sesama dengan segala perbedaannya. Mau kepada semut saja kita diajarkan untuk berlaku seperti yang dicontohkan Nabi Ismail, Nabi Sulaiman diangkat menjadi nabi itu gara-gara dia berakhlaknya luar biasa kepada hewan, kan gitu kan, sampai diabadikan di Al-Quran. Tahabina fi wa ilal mustaghfirina bil ashar atau bi asharin. Dan memakmurkan masjid ini membentuk pribadi-pribadi sing rajin goleki salahe dhewe, seneng ngafirke marang liyane, kafire dhewe dadi gateke. Itu mustaghfir, istighfar itu mohon maaf tidak percuma sampai astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, tapi begitu selesai astagfirullahaladzim kemana-mana masih goleki salahe wong liya. Coba sampean buka medsos, yang ada adalah orang yang rajin mencari kesalahan orang lain. Lebih-lebih kalau orang sudah nimbrung ke partai. Mustaghfir, jangan. Dan disebutkan oleh Allah
bil ashar, waktu subuh, waktu sahur, sebelum subuh berarti. Begitu bangun itu perintahnya Allah, golek ono salamu. Karena dengan golei salamu, rajin golei salamu, ini dapat soroftu dzalika anhum, bisa mengurangi atau memalingkan siksa yang tadinya mau didekek nonggersik dipindah gitu. Soroftu dzalika anhum. Ini hadis qudsi, Bapak. Maka saya tutup dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Arti gampangannya begini, gak mungkin wong musyrik iku gelem dijak makmurno masjid sing kaya ngono mau. Mempersatukan umat, menjaga cinta di antara sesama, tenggang rasa, budi pekerti. Coba lihat di kendaraan itu, sudah nggak mencerminkan orang Islam belas wong kendaraan itu. Akeh wong sabar, padahal wong Islam itu targetnya adalah as-sabur, Asmaul Husna nomor 99, as-sabur. Tapi di jalan raya itu sudah nggak ada orang sabar. Nah, tidak mungkin orang musyrik itu mau diajak memakmurkan masjid. Artinya mengandung makna, kalau kita ogah-ogahan diajak makmurno masjid, minimal gelem jamaah do masjid ogah-ogahan, iku ketempelan wateke wong musyrik. Yang dawuh sinten? Allah, bukan saya. Maka saya senang kalau ada slide begini, karena biar kita bisa ngaji bareng-bareng. Ini loh. Kemudian disambung ayat 18 sebagai penutup. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kebalikannya ayat tadi yang 17, ini yang 18. Orang-orang yang mau memakmurkan masjid adalah orang-orang yang ingin meningkatkan keimanannya. Jadi saya ingin meningkatkan keimanannya, tapi diajak ke masjid males, diajak kajian males. Gimana? Baik ya, tapi karena mengingat waktu, saya cukupkan sekian. Intinya, mari kita mengantisipasi agar corona tidak datang oleh Allah. Saya lihat jamaah Petro itu 3 ini ada di sana. Pertama, jamaah Petro dan sekitarnya ini mau memakmurkan masjid, minimal gelem jamaah. Nomor 2, diwujudkan dengan saling cinta walaupun beda. Yang ketiga, wonge rajin golek salahe dhewek, gak golek salahe wong. Kalau di rumah tangga kok bojo, suami, istri ini saling rebutan, aku dek sing salah, mboten Mas kula sing salah. Aman. Di Indonesia gak begitu, Bu. Kamu. Jadi al-mustaghfirina. Dengan 3 ini, maka insya Allah dan semoga corona gak menyentuh Indonesia. Tapi sudah kabarnya sudah ada 27 orang. Pagi saya baca Solo juga sudah banyak. Nah, Solo ke Gresik sudah dekat ini. Maka mari Pak, logis dan teologis seperti yang saya terangkan minimal itu tadi kita lakukan. Memakmurkan masjid, menjaga cinta, rajin golek salahe dhewek, soroftu dzalika anhum. Semoga corona tidak menjangkiti kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Yai Rory itu dawuh, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mengajak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada salahnya, saya juga mohon maaf nggak bisa ngelucu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.